Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijan nasa biha minadh-dhulumati ilan nur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Segala puji dan rasa syukur yang tiada batas bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta dan penguasa alam semesta. Salawat serta salam selalu tercurah kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil kiamah kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ananda sholli dan sholihah kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang ustazah cintai karena Allah. Apa kabarnya antum semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, seperti halnya ustazah di sini. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Hari ini ustazah akan menyampaikan BSI yang berjudul bercanda tidak boleh berlebihan. Sholihah, seorang muslim boleh bercanda ketika kita lagi bosan, lagi jenuh, atau kita lagi nggak mood ya, mungkin pasti butuh bercanda ya untuk menyemangati ya, agar kita semangat lagi. Namun ingat ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga, beliau terkadang bercanda tapi tetap dengan adab-adabnya. Nah, di sini ustazah mau bercerita sedikit nih. Jadi, salah seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mencandai kami." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Benar, aku mencandai kalian, akan tetapi aku tidak pernah berkata kecuali yang benar." Dan diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang mencandai para sahabatnya. Jadi suatu saat ada seorang sahabat mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, naikkan aku di atas tunggangan." Jadi dia minta agar dia diletakkan atau dinaikkan di atas tunggangan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kami akan menunggangkan engkau di atas anak unta." Maka sahabat ini tatkala mendengar sahabat mau dinaikkan di atas anak unta, maka ia terbayang akan naik di atas anak unta yang kecil, kemudian melakukan perjalanan di atas unta yang kecil. Maka ia protes, bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan dengan anak unta ini? Bagaimana dia bisa membawaku?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, dan ia ternyata sedang bercanda. Bukankah setiap unta dilahirkan? Setiap unta kalau sudah besar tetap jadi anak ibunya. Nah, ini candaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholihah. Jadi maksud candaan Rasulullah yang dimaksud anak unta ini, untanya sudah besar ya sholihah. Selanjutnya diriwayatkan dari Hasan radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu hari ada seorang wanita mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Rasulullah, doakanlah kepadaku agar aku dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ya Ummu Fulan, sesungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh orang yang sudah tua." Maka wanita tua ini berpaling sambil menangis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Beritahu dia sesungguhnya surga itu dimasuki oleh orang yang muda. Kalau sudah tua akan dijadikan muda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang tua di surga nanti." Ini contoh candaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sholihah.
Jadi dari cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, kita bisa mengetahui bahwasanya ada adab-adab dalam bercanda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang yang serius, tetapi beliau orang yang mudah bergaul, beliau mudah tersenyum. Diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah berkata, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatku kecuali dia tersenyum di hadapan wajahku. Dalam riwayat lain juga disampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orangnya priang ya solih-solihah, suka tersenyum di hadapan para sahabatnya dan terkadang beliau bercanda. Baik, solih-solihah, bercanda juga ada aturannya ya. Jadi ada adab-adab dalam bercanda. Yang pertama, jangan jadikan candaan sebagai kegiatan sehari-hari. Maksudnya apa ya Ustazah? Misalnya nih, setiap ketemu teman bercanda, ketemu lagi bercanda lagi, ketemu lagi bercanda lagi. Atau misalkan ketika di rumah bercanda sama kakak, bercanda sama adik, sampai akhirnya larut malam. Tidak terasa akhirnya begadang. Bangunnya kesiangan, sholat subuhnya kesiangan. Kalau sudah seperti ini, bercandanya berarti berlebihan ya solihah. Jika bercandanya berlebihan, maka seorang terkadang akan keras hatinya karena terlalu sering tertawa, terlalu sering bercanda. Akhirnya seriusnya juga kurang. Kemudian yang kedua solihah, seorang tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Sebagaimana dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wailun lilladzi yuhaddisu fayakdzibu liyudhika bihil qauma, wailun lahu, wailun lahu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kecelakaan rakawail bagi siapa saja yang bercerita kemudian ia berdusta, agar orang-orang tertawa karenanya. Celaka dan celaka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Al-Hakim. Jadi kita tidak boleh ya solihah menjadikan kebohongan atau dusta agar orang lain tertawa. Misalkan agar kakak kita tertawa, adik kita tertawa, nenek kita tertawa, atau umi abi kita tertawa. Tidak boleh ya solihah. Sebaliknya, Islam memberi semangat bagi orang-orang agar tatkala bercanda tidak berdusta. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku menjamin istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi bercanda. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang ketiga, tidak boleh bercanda dengan menakut-nakuti saudaranya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak boleh salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya dalam kondisi bercanda ataupun serius. Misalnya, antum ambil buku kakak bingung carinya, cari di sini, cari di sana tidak ketemu, mondar-mandir. Kita ketawa-ketawa melihat kakak kebingungan mencari bukunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ya hal seperti ini solihah. Bahkan dalam bercanda tidak boleh menyakiti hati orang lain. Misalkan kita punya teman ya, teman kita kurus banget, terus kita panggil yuk, si kurus. Walaupun cuma bercanda, tidak boleh ya. Atau kita punya teman rambutnya keriting ya, kita panggil keriting. Tidak boleh ya solihah, karena akan menyakiti hatinya. Bisa saja sampai menangis ya, kita tidak tahu tapi sampai menangis, pulang menangis misalkan ini ya solihah. Jadi tidak boleh ya solihah bercanda seperti itu, kayak kita menakut-nakuti orang lain. Dalam sebuah hadis disebutkan ya, tatkala para sahabat berjalan bersama dengan Rasulullah,
Maka ada seorang sahabat yang tertidur tatkala itu. Kemudian datanglah seorang sahabat yang lain. Dia pun mengambil ada tali yang dimiliki sahabat yang sedang tidur tadi. Maka dia mengambil tali dari sahabat yang tidur tadi. Kemudian yang tidur tadi, sahabat Rasulullah, terkaget dan bangun. Kemudian Rasulullah SAW menegur sahabat tadi dengan mengatakan, La yahillu lil muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim mengagetkan seorang muslim yang lain. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Jadi walaupun bercanda, tetapi Rasulullah melarang ya solihah. Misalkan bercandanya kita misalkan nakut-nakutin adik ya, nakut-nakutin adik karena adik takut kucing. Ini tidak boleh ya solihah. Oleh karenanya solihah, silakan antum bercanda, namun tidak boleh berlebihan. Karena bercanda dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan juga para sahabatnya. Akan tetapi sesuai dengan adab-adabnya. Ingat solihah, boleh bercanda, tetapi sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Solihah, jazakumullah khairan katsiran ya. Cukup segini dulu dari Ustazah Indah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.